Halo Kidalers, balik lagi di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku ditemani oleh Febri. Dan kata teman-teman, Febri ini kalau main sama orang yang tua-tua, maksudnya lebih tua dari aku ya, biasanya bisa gendong. Nah kebetulan karena aku meskipun belum tua banget, tapi kan cedera dan aku minta Febri untuk gendong. Eh, Kata teman-teman kalau main sama anak-anak muda malah mainnya jelek, tapi kalau sama yang tua atau mainnya gendongan itu dia bagus. Nah, kita buktikan aja. Jadi di video ini ya, aku yang dekat sama kamera itu tempo hari kan mengalami cedera lutut di sebelah kanan. Nah ini pertama kali aku main setelah absen sebulanan. Mungkin nggak terlalu kentara ya, tapi kalau aku lihat di sini kayaknya lututku itu berdirinya aneh gitu, yang sebelah kanan. Kayak nggak ini ya, nggak simetris. Nah aku juga nggak ngerti ya kenapa kok nggak sembuh-sembuh, tapi ada temen dokter yang bilang kalau memang lutut kalau cedera itu minimal 3 bulan kita sebenarnya nggak boleh main badminton. Nah ini kan udah mulai masuk ke bulan berikutnya. Masih terasa sih kadang-kadang kalau berdiri terlalu lama itu ada sakit. Oke, kita udah agak bahas lagi mengenai ini ya, mengenai cedera di lutut. Tapi pengalaman ini waktu aku main di sini memang sengaja aku nggak kepingin terlalu ngotot mainnya, nanti tambah cedera soalnya dengar-dengar kalau sampai kena ke tulang rawannya itu kalau dipaksa nanti lama-lama rusak dan nggak bisa kembali, atau dengan kata lain nggak bisa sembuh. Tulang rawan tuh kayaknya susah banget untuk bisa tumbuh lagi ya. Kalau otot mungkin masih lebih cepat tumbuhnya, tapi kalau tulang rawan tuh lama atau bahkan nggak bisa tumbuh lagi. Ya, ini aku nggak ngerti ya. Eh, tapi aku mau mencegah hal itu terjadi. Jadi memang ya geraknya ya kayak orang jalan atau lari pun juga kalau aku tahu bakal bisa ngerem dengan kaki yang kiri ya nggak sakit. Tapi kalau kadang-kadang kan kita mau ngambil overhead itu pasti jatuhnya di kaki yang kanan ya. Kalau aku yang kidal berarti kan jatuhnya di kaki kanan itu aku nggak mau terlalu sering walaupun waktu jatuhnya mungkin nggak sakit. Tapi di sini yang aku alami itu kalau kakinya nyodok ke belakang terus mau cepetan ngambil di depan gitu, kalau misalkan lawannya nggak jadi nyemes ya, ngasih ngecop itu mati. Memang aku sengaja nggak mau ngambil soalnya nanti over stress di lutut. Dan aku waktu setelah main di sini besoknya nggak apa-apa sih, tapi besok lusanya kok kumat lagi, jadi ada sakit lagi. Mungkin setelah main em, harus lebih diperhatikan lagi pendinginannya. Dan setelah pendinginan itu kan ya hari yang sama ya, besoknya juga nggak boleh dipakai terlalu ini sih, dipaksa lagi itu nggak boleh. Maksudnya kalau di rumah ya, setelah aku main ini kan hari Minggu, hari Seninnya kalau aku kerja eh, harus melakukan jongkok-jongkok lagi atau berdiri yang lama, itu sebaiknya dihindari sih. Jadi mending kalau biasanya kerja di lantai atau apa berdiri gitu, mending cari tempat duduk yang biasa atau mungkin bekerja di meja makan atau yang normal lah, yang nggak terlalu jongkok, yang kakinya lebih enteng. Ya, walaupun aku cedera, tapi pengalaman main itu ini ya udah mendarah daging. Jadi kita itu nggak bisa dicuri ininya apa
kita punya pengalaman itu nggak bisa dicuri oleh orang. Jadi walaupun cedera kita pasti masih bisa melakukan main badminton dengan style yang kita punya, juga skill yang kita punya. Cuman minus kalau kali ini cederanya kaki, ya minus di kaki, jadi kita nggak bisa lari secepat biasanya. Tapi kalau dalam satu titik, mungkin ada beberapa temen yang masih pemula atau masih belum seberapa kuat lengannya atau tekniknya. Kadang-kadang mereka itu perlu melakukan kayak gerakan ayunan yang gede biar pukulannya itu bisa dianggap bisa keras sampai ke belakang atau bisa lebih berkualitas. Aku sering lihat teman-teman yang memang berangkatnya awalnya bukan dari anak klub atau nggak pernah di training. Sampai sekarang pun kalau mereka melakukan backhand, walaupun mungkin udah pernah aku ajarin dikit-dikit, aku bilangin nggak perlu ayun banyak-banyak, yang penting itu gerakannya, timingnya itu pas. Tapi tetap aja waktu main mereka itu ngejar bola terus ngayun kayak tenis ya. Jadi backhandnya diayun lebar gitu. Sampai sekarang seperti itu. Mungkin ada teman-teman juga yang basicnya dulu belajarnya tenis, jadi merasa di badminton backhand juga harus seperti gitu. Ya memang bisa, soalnya basicnya kan sama, pakai raket. Cuman ada beberapa poin tertentu, maksudnya timingnya ya. Kalau badminton itu kan cepet mainnya, lebih cepat dari tenis. Jadi ada beberapa momen tertentu yang timingnya itu nggak bisa membuat lengan kita itu ngayun yang lebar. Nah ini yang diperlukan teknik biar bisa mukulnya itu deket sama badan, tapi masih bisa melakukan pengembalian yang bagus, yang tinggi ya, atau yang jauh. Nah itu yang aku bilang nggak bisa dicuri dari kita. Kalau maksudnya walaupun cedera, misalkan kakinya cedera tapi tangan kan masih bisa. Memang lebih makan energi atau lebih berat. Kadang ada bola yang biasanya aku ikut gerak kaki, lengan, badan, terus ikut gerak semua. Jadi pukulannya bisa berkualitas dan ngirit tenaga gitu. Seperti yang aku tadi bilang, kalau kaki kananku sakit, kaki kiri yang kompensasi. Dan karena kakinya statis, nggak bisa gerak, walaupun pakai kaki kiri yang kompensasi, tetap di saat-saat tertentu kaki nggak bisa gerak, soalnya perlu kaki kanan yang dorong. Nah itu kan kondisinya, jadi kita anggap aja kakinya lumpuh gitu. Jadi cuman ngandelin badan, terus sama lengan aja sampai ke voles. Nah itu yang aku manfaatin semaksimal mungkin biar bisa melakukan pengembalian yang lebih keras. Tapi kalau misalkan kita tahu kemampuan kita memang nggak segitu, jadi alternatifnya mending kita main lebih hati-hati, tipis-tipisan di net atau jarak antar bola gitu, net ke lapangan lawan. Jadi tipis ketinggian sama tipis jaraknya. Kita atur seperti itu biar menang. Jadi walaupun kalian cedera, ini bukan karena hebatnya yang gendong atau gimana ya. Ya aku mengakui kalau Febri memang jago sih gendong. Selama ini kan kita mainnya malah musuhan ya. Kita mainnya itu ya normal, nggak ada yang gendong-gendongan. Terus baru kali ini aku merasakan digendong sama Febri. Dan dia cukup bagus ini gendong-gendongnya, caranya gendong juga bagus. Buktinya lawan Joshua sama Gio yang di game pertama itu selisih jauh sih. Ya mungkin karena mereka nge-4 atau gimana gak ngerti. Tapi walaupun nge-4 seharusnya ya gak sejauh itu. Aku rasa itu karena ya kehebatannya Febri sih gendong.
Dan aku memang nggak diincer, kalau aku diincer dari kasih belakang terus depan temen ya mati. Teman-teman baik sih kalau main di sini tuh aku senengnya teman-temannya lebih care gitu. Kalau ada yang cedera ya memang nggak diincer atau mungkin malah dikasih bola yang gampang-gampang gitu ya itu bagus untuk grup ini pertemanannya itu bagus. Jadi pertemanannya dibawa ke lapangan. Jadi nggak ini ya. Kadang-kadang aku lihat ada grup yang kepingin menang gitu, terus incernya yang lemah atau yang cedera terus gitu. Ya itu nggak baik sih menurutku ya. Menangan tapi dengan cara yang elegan. Lalu satu hal lagi yang nggak bisa dicuri itu penempatan bola. Jadi strategi juga termasuk ya. Kalau bola ditempatin ke sini, terus kita harus ngapain biar lawan tuh kesulitan. Itu biasanya orang yang penggendong itu tahu. Kalau orang yang biasanya digendong, dia nggak tahu. Jadi kalau biasanya digendong, terus kamu gendong, itu biasanya nggak tahu harus mengembalikan kemana, terus ngarahin bola tingginya seberapa itu nggak tahu, harus jaga di mana juga nggak tahu, makanya nanti bisa kalah. Contohnya ya misalkan ada Gio di sini, aku kasih bola terus dia ngasih ke sebelah kanan atau serong ini ya, placingnya silang, terus aku kembalikan silang. Nah, itu biasanya mati atau kesulitan lawannya. Nah, itu dimanfaatin. Jadi walaupun lawan itu cedera, tapi bisa dikatakan nggak gampang untuk bisa ngalahin lawan yang cedera karena mereka punya pengalaman dan skill yang sekiranya kalian tuh nggak bisa nebak gitu. Soalnya bolanya udah deket banget. Kadang-kadang kan kita bisa nebak ya. Uh, oh orang itu lari-lari terus tangannya udah disimpan di belakang. Ini bakal mukul keras ini, bakal di lob ini. Terus kita udah siap-siap untuk nyemes. Nah, tapi kalau yang expert itu biasanya gerakannya itu cuma jalan, pokoknya ngejar bola tapi nggak terlalu cepet banget. Terus kalau bolanya datang dia bisa mukul pakai volley tuh bisa sampai kemana-mana gitu. Memang volley-nya kuat. Nah itu yang diharapkan sih sebenarnya. Jadi kalau memang pada akhirnya kita itu cedera menaun ya atau terus-terusan cedera terus ya kita harus berubah sih cara mainnya, harus dirubah. Kalau bila perlu latihan satu titik misalkan latihan volley biar kuat. Pokoknya yang membuat kita itu jangan menyerah lah. Jangan karena oh aku cedera ya udah aku memang kalah. Itu pikiran orang yang ini sih menyedihkan sih menurutku. Jadi kalau kita memang punya keterbatasan secara fisik ya kita cari cara dong bagaimana supaya kita itu bisa menang dan memanfaatkan apa yang ada. Jangan menyerah dengan keadaan. Nanti tinggal tunggu waktunya kapan pensiun baru kita menyerah dengan ini ya, dengan usia. Jadi gitu aja sih video kali ini. Aku cuma sekedar sharing aja bagaimana perasaanku waktu main pertama kali setelah absen. Jadi ada ini kadang aku merasa udah nggak terlalu bersemangat lagi sih main badminton. Makanya aku sekarang udah jarang upload ya. Bukan karena videonya habis, tapi memang passionnya mulai berkurang. Nah ini aku mulai menumbuhkan lagi passionnya untuk konten atau untuk ngerekam-rekam. Oke guys, gitu aja video kali ini. Sampai jumpa, bye-bye.